Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Ifni Kusnul Latifah. Notar 1902150. Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan. Kelas MTJ 213. Maksud dari video ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan dosen pengampu Insinyur Eli Jumaili MTI. Di mana dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Parkir. Apakah ada yang tahu tentang Sistem Informasi Parkir? Mari kita kupas tentang sistem informasi parkir. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang sistem informasi parkir, saya akan menjelaskan 4 subbab dari sistem tersebut. Yang pertama, latar belakang di mana terbentuknya sistem informasi parkir. Yang kedua, pengertian dari sistem informasi parkir. Yang ketiga, karakteristik, dan yang terakhir, alur atau proses kerja dari sistem tersebut. Kenapa sistem informasi parkir itu direncanakan? Karena masih terdapat kendala atau masalah, yang salah satunya yaitu masih banyaknya layanan parkir yang belum dikelola dengan baik. Yang kedua, pengelolaan parkir manual menyebabkan kos lebih besar. Yang dimaksud dengan parkir manual itu tidak memanfaatkan teknologi informasi, jadi masih secara manual perorangan gitu, tanpa adanya teknologi. Selanjutnya yaitu definisi sistem informasi parkir. Apa sih yang disebut dengan sistem informasi parkir? Sistem informasi parkir yaitu pernyataan kegiatan parkir yang dijelaskan melalui prosedur meliputi urutan kegiatan sejak diterimanya tiket kepada pemilik kendaraan atau pengendara hingga pengecekan tiket parkir melalui sistem komputer serta pencocokan surat kereta dengan kendaraan itu sendiri ketika kendaraan akan keluar dari parkir tersebut. Jadi sistem informasi parkir itu sejak diterimanya tiket kepada pengendara sampai pengendara itu keluar dari area parkir. Intelligent Transport System atau ITS mempunyai salah satu komponen, yaitu Advanced Traveler Information atau ITIS, di mana ITIS mempunyai salah satu contoh penerapan, yaitu sistem informasi parkir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem informasi parkir. Apa aja sih yang dimaksud dengan karakteristik sistem informasi parkir? Mari kita kupas satu-satu. Karakteristik yang pertama, tujuan. Tujuan dari sistem informasi parkir. Yang pertama, memudahkan petugas parkir dalam memberikan layanan. Memberikan kemudahan perusahaan untuk pengelolaan parkir, pengoptimalan pendapatan ekstra dari lahan parkir, dan yang terakhir, dihasilkannya sistem informasi pengelolaan parkir. Selain tujuan, juga ada manfaat dari sistem informasi parkir. Yang pertama, meningkatkan keamanan kendaraan, kemudian pengurangan antrian kendaraan masuk, dan yang terakhir, eliminasi kesalahan petugas parkir dalam mencatat nomor dan jam masuk kendaraan. Karakteristik yang berikutnya terdapat sumber, masukan, dan keluaran. Apa sih yang termasuk ke dalam sumber? Sumber dari sistem informasi parkir tersebut adalah tempat parkir kendaraan. Untuk yang kedua, masukan. Apa sih masukan dari sistem informasi tersebut? Masukannya yaitu informasi seputar data ruang parkir.
Yang terakhir, keluaran. Apa yang dihasilkan dari sistem informasi tersebut? Keluarannya, terdapat informasi ruang kosong untuk parkir dan informasi tarif saat parkir. Karakteristik yang berikutnya terdapat 3. Komponen, kendali, dan pengguna. Untuk komponen tersendiri juga mempunyai komponen-komponen lagi. Yang pertama ada petugas, software manajemen, software statistik laporan data, metode pembayaran, pelaksanaan, kontrol akses, dan yang terakhir pelaporan. Untuk kendali, bagaimana mengendalikan apabila terjadi sesuatu dari sistem informasi parkir. Apabila mati listrik akan menggunakan UPS. Untuk karakteristik yang selanjutnya yaitu pengguna. Siapa sih pengguna dari sistem informasi parkir tersebut? Untuk petugas pengatur lalu lintas atau dishub dan polisi. Yang kedua, petugas pengatur sistem parkir atau pekerja atau pengawas. Yang ketiga, pemilik fasilitas parkir. Dan yang terakhir, pengendara atau pengguna fasilitas parkir. Analisa sistem ini menemukan 2 kegiatan berlangsung, yaitu parkir masuk, di mana pengendara masuk ke dalam area parkir. Untuk yang kedua, parkir keluar, di mana pengendara tersebut keluar dari area parkir. Gambaran kerja sistem ini menggunakan sistem komputerisasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur atau proses dari sistem informasi parkir. Untuk alur yang pertama yaitu parkir masuk, di mana pengendara dengan kendaraan masuk ke area parkir. Saat pengendara dengan kendaraan datang ke ruang parkir, akan disambut oleh petugas parkir, di mana petugas parkir tersebut akan menginput nomor kendaraan masuk. Setelah menginput, data tersebut akan masuk ke dalam database. Setelah masuk ke dalam database, tiket parkir siap dicetak dan akan dicetak oleh petugas parkir. Setelah dicetak, tiket tersebut akan diterima oleh pengendara. Tiket parkir sudah diterima oleh pengendara, petugas parkir akan membukakan portal sehingga pengendara akan masuk ke area parkir. Siapa sih yang mengelola database parkir? Database parkir akan dikelola oleh pusat data parkir, di mana pusat data parkir akan melaporkan ke pengelola parkir sehingga pengelola parkir dapat menyusun laporan manajemen parkir. Untuk alur yang kedua yaitu parkir keluar, di mana pengendara dengan kendaraan keluar dari area parkir. Step yang pertama yaitu pengendara menyerahkan karcis kepada petugas parkir. Petugas parkir akan membaca riwayat parkir, tarif parkir, input bayar dengan cara mencari data tersebut di database. Setelah mencari, petugas parkir akan mengetahui input bayar atau tarif bayar parkir. Setelah itu, pengendara akan membayar tarif parkir yang telah dikenakan. Petugas parkir menerima tarif parkir tersebut, kemudian dia membukakan portal sehingga pengendara dengan kendaraan tersebut dapat keluar dari area parkir. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi parkir. Semoga dapat menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.